sebagai orang yang bikin konten creator atau seniman digital, perlu nggak sih kita berkecimpung di dunia NFT ini gitu? Nah, apa sih langkah paling sederhana yang kita bisa lakuin sebagai pemula, sebagai awam nih untuk bisa join di dunia per NFT-an ini nih? Nah ini nih yang pertanyaan serunya nih, karena kalau udah tahu oh NFT ini, oh teorinya begini, konsepnya begini, manfaatnya begini, nextnya apa? Ya saatnya kita terjun ke NFT toh. Hai guys, gue Bagas, welcome to Home for Creators, tempat creators tumbuh bareng. Hari ini gue udah bersama Kak Aldo. Kita akan belajar NFT. Halo Kak Aldo. Halo Bagas. Karena NFT lagi booming banget nih di 2021. Gak sedikit kita juga masih agak bingung nih, apa itu NFT? Dari planet mana tuh NFT? Jadi kita mau belajar, kita mau nanya bareng Kak Aldo di sini. Kak Aldo, sebelum aku nanya-nanya, boleh nggak Kak Aldo ceritain dulu gitu, kenalan Kak Aldo ini siapa dan sekarang lagi ngerjain apa? Oke, thank you Bagas, dan halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama saya Aldo Suartono Putra. Saya sekarang lagi ngerjain sebuah project namanya NFT.com. Dari namanya aja NFT udah ketahuan banget ya, itu project kita centers around NFT banget. Dan NFT.com tuh apa sih? Kita itu adalah sosial media berbasis NFT gitu ya. Dan kita mau bikin NFT itu nggak cuma sekedar gambar online aja, tapi sesuatu yang punya manfaat sosialnya gitu ya. Dan ya NFT.com sekarang sedang berkembang dan kita mohon dukungan juga dari teman-teman semua. Siap. Kak Aldo, boleh nggak Kak Aldo jelasin nih buat kita yang awam yang bingung, apa itu NFT? Apa itu NFT? Apa bedanya sama kripto? Apa bedanya sama Bitcoin? Kenapa di 2021 ini booming banget? Apakah sebenarnya itu udah lama atau emang baru-baru ini? I see. Oke, sip. Nah, benar ya, 2021 ini NFT kayak booming banget, dan kalau kita lihat banyak banget juga nih artis-artis yang pada bikin NFT ini. Apa yang terjadi sebetulnya? Nah, tapi teman-teman, sebetulnya NFT ini bukan lahir tahun 2021 loh. NFT itu pertama kali adanya itu tahun 2017 gitu ya. Dengan dibuatnya standar Ethereum yang disebut dengan ERC721 ya. Itu lahirnya tahun 2017. Dan aplikasi NFT pertama itu, kalau teman-teman tahu, ada namanya CryptoKitties ya. Itu tahun 2017, dan ada CryptoPunks itu tahun 2017 juga. So, NFT bukan sesuatu yang lahir baru tahun 2021, tapi udah lama loh, dari 2017. Cuma apa sih yang bikin kok 2021 ini kayak ramai banget NFT gitu ya? Nah, kalau saya boleh memperhatikan, dan kalau saya coba boleh recall lagi ke belakang, ramainya itu mulai dari bulan Maret 2021, teman-teman. Pas waktu itu ada sebuah seniman digital yang namanya Beeple. Dia bikin karya seni dalam bentuk NFT dan terjual seharga 69 juta dolar. Itu kalau dirupiahin itu 950 miliar. Itu 1 triliun kurang dikit lagi gitu ya. Itu dan sejak saat itu mainstream media semuanya mulai ngelirik NFT, semuanya mulai membicarakan NFT, dan semuanya mulai sadar bahwa NFT ini adalah sesuatu yang punya potensi luar biasa gitu ya, karena bisa membuat sesuatu jadi unik. So, oke, balik lagi ke pertanyaan tadi, NFT itu apa sih sebetulnya, dan apa bedanya nih sama blockchain, apa bedanya sama kripto, dan juga apa bedanya dengan hal-hal lainnya gitu ya. So, kalau diibaratin, blockchain ini kan adalah teknologi fundamentalnya dari kripto dan juga NFT ya teman-teman. Baik NFT dan kripto dua-duanya pakai blockchain. Diibaratin, kalau blockchain itu kayak internetnya lah. Kita sekarang bisa video call online, kita sekarang bisa main game online, kita bisa chatting online, itu semuanya dari internet, ya enggak? Jadi internet itu teknologi dasarnya, video call-nya itu aplikasinya, kemudian ada search engine aplikasi juga, kemudian ada sosial media aplikasi juga. Nah, blockchain juga sama. Blockchain itu teknologi fundamentalnya gitu ya. Terus kripto itu salah satu implementasinya, dan NFT itu salah satu implementasinya juga. Masih banyak implementasi blockchain yang lain, ada DeFi, ada smart contract, ada decentralized autonomous organization, dan lain segala macam gitu ya. Jadi blockchain itu adalah fundamentalnya dari si kripto dan juga NFT. Nah, terus bedanya kripto sama NFT apa nih gitu tuh. Nah, diibaratin kalau kripto itu kayak uang. Maksudnya gimana? Kayak uang, contoh teman-teman punya uang Rp10.000 misalnya kayak gitu ya. Rp10.000 ini 1 lembar. Nah, terus teman-teman yang lain punya 10 lembar uang Rp1.000 gitu ya. 10 lembar uang Rp1.000 sama 1 lembar uang Rp10.000 itu nilainya sama kan. Nah, jadi kedua hal ini bisa dipertukarkan, atau istilah ekonominya itu fungible
gitu ya. Nah, jadi sesuatu kalau bisa saling dipertukarkan satu sama lain, dan antara satu benda dan benda yang lain itu nilainya sama, gitu ya, bahkan dipecah-pecah juga nilainya jadi sama, itu adalah prinsip dari barang yang fungible. Sementara NFT itu apa? NFT itu intinya adalah aset digital ya berbasis blockchain, di mana masing-masing itu beda, masing-masing itu unik. Contohnya apa? Contohnya kayak tanah, teman-teman. Teman-teman tahu kan tanah, let's say ada tanah 100 meter di misalnya di Jakarta Utara gitu ya. Terus juga ada tanah 100 meter di Jakarta Pusat misalnya. Padahal masih sama-sama Jakarta, tapi harga tanah yang 100 meter di Jakarta Pusat mungkin jauh lebih mahal daripada yang Jakarta Utara. Padahal speknya sama, padahal luasnya sama, padahal masih sama-sama di Jakarta, tapi kok seidentik itu pun harganya masih beda, value-nya masih beda. Nah, itu namanya nggak bisa dipertukarkan. Dan itulah yang jadi prinsip utama dari non-fungibility atau non-fungible, gitu ya. Nah, jadi NFT itu sebuah aset digital yang masing-masing itu nggak bisa dipertukarkan. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman sekarang melihat di depan mata teman-teman lagi ada apa nih? Oh, lagi ada monitor. Oh, lagi ada buku. Oh, lagi ada HP. Oh, lagi ada apa lagi? Minuman. Lihat di sekeliling kita semuanya ternyata unik. Lihat di sekeliling kita ternyata semuanya nggak bisa dipertukarkan. Jadi NFT itu bisa dibilang versi digital dari barang-barang yang nggak bisa dipertukarkan itu. Teman-teman juga bikin konten, satu konten dengan konten lainnya. Ada kreator satu bikin konten tentang, let's say, financial advice gitu ya. Ada juga kreator lain bikin konten financial advice juga, padahal sama-sama nih kontennya. Tapi karena kedua kreator ini punya nilai unik masing-masing, itu non-fungible juga dua-duanya. Artinya apa, teman-teman? Itu NFT juga sebetulnya ketika diterjemahkan jadi sebuah non-fungibility gitu ya. Itu bisa di-convert atau bisa kemudian dibuat dari konten yang sederhana menjadi konten NFT. Kurang lebih gitu. Jadi basicnya adalah sesuatu yang non-fungible, tidak bisa dipertukarkan, dan hidupnya di blockchain. Kurang lebih gitu ya, disimpan di dalam blockchain. Gitu, teman-teman. Nah, Aldo, kan kita tahu NFT itu diperjualbelikan gitu kan. Semua orang kan bisa akses karena gambarnya itu di digital, di internet gitu. Kenapa nggak kayak aku gitu sebagai orang, emang aku nggak bisa kayak ngeliat terus kayak screenshot, klik gitu, terus fotonya sama kan, terus aku upload aja gitu, terus aku jual juga gitu. Terus aku ya mungkin aku tipu orang, itu punya aku gitu. Kan sebenarnya segampang itu kita bisa comot ya karya orang gitu. Nah, apakah itu bisa kayak gitu? Mungkin aja, atau nggak bisa. Dan gimana cara kita tahu bahwa itu asli atau enggak? Ya, betul banget ya. Dan bahkan ini jadi kayak meme banget gitu di dunia NFT gitu ya. Ngapain beli gambar $10.000 gitu ya, tinggal klik kanan save as aja gitu. Atau udah tinggal di screenshot aja gitu ya. Nah, tapi value NFT bukan di gambarnya itu nggak bisa di save as atau di copy paste gitu ya. Value NFT sebenarnya di kepemilikannya, di verifikasi dan autentikasinya. Artinya apa? Teman-teman juga kalau masuk ke museum gitu ya, dan teman-teman lihat ada karya seni di sana, teman-teman bisa foto kan, bisa scan juga, udah di scan, di print aja, taruh, kemudian bilang bahwa oh ini karya seni yang asli, gitu ya. Dengan cuma tampilan visual aja dan sangat mirip banget gitu tuh, karya seni bisa semudah itu teman-teman jiplak, dan ya, harganya jadi banyak banget beredar karya-karya seni yang KW-KW gitu ya, yang palsu-palsu gitu. Nah, inilah yang kemudian coba di-solve oleh NFT, teman-teman. Kenapa? Karena dengan sesuatu itu disimpan di NFT, dengan sesuatu itu dijadikan NFT, gitu ya, sehingga menjadi tadi non-fungible dan antara satu barang dan barang lainnya berbeda, gitu ya. Teman-teman bisa memverifikasi dan bisa secara terbuka, secara transparan lihat, gitu ya, entry atau lihat data dari si NFT-nya itu di dalam blockchain bersangkutan. Contoh, kalau teman-teman bikin NFT-nya di Ethereum, gitu ya, itu ada block explorer atau ada apa ya, ibaratnya kayak daftar NFT di seluruh dunia yang ada di dalam Ethereum gitu ya, ibaratnya explorer itu gitu. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, oh NFT yang ini lagi dipegangnya sama siapa. Betul, kayak gitu. Jadi kayak oh NFT yang ini dipegangnya sama siapa? Oh ternyata sama Mas Bagas. Jadi kalau saya ngaku-ngaku, oh ini NFT punya saya nih gitu ya, tapi pas dicek gitu ya, oh enggak, kok punya Mas Bagas, dan ini nggak bisa ditipu atau nggak bisa diubah, nggak bisa dimanipulasi dalam bentuk apapun karena ditaruhnya di blockchain, gitu ya. Jadi bisa kita artikan bahwa yang nggak bisa di copy paste itu bukan gambarnya, tapi kepemilikan, tapi ownership-nya, gitu ya. Sekali ownership itu ditaruh di dalam blockchain, di dalam NFT, itu nggak bisa dimanipulasi dalam bentuk apapun, gitu ya.
Itu sama kayak tanah, teman-teman. Kalau teman-teman lihat tanah sekarang nih, karena tanah nggak pakai blockchain gitu ya, tanahnya sertifikatnya itu kan banyak banget, bahkan kalau ada oknum bermain, sertifikat tanah bisa dimanipulasi segala macam gitu ya. Kalau di NFT nggak bisa. Bayangin kalau tanah dibikin NFT, tanahnya bukan jadi digital gitu ya, tapi tanahnya dibuatkan sertifikat, yang sertifikatnya itu hidup di dalam dunia digital dan bisa diverifikasi. Kurang lebih kayak gitu. Jadi NFT bisa dibilang unsur autentikasi atau unsur kepemilikan dari si barang yang bersangkutan. Itu kalau kita bicara, apalagi dalam konteks NFT yang bersinggungan antara dunia nyata dengan dunia digital gitu ya. Jadi dunia nyata dibikinin NFT, kayak tadi karya seni dibikinin NFT-nya. Jadi kayak, lah ini kan bisa di copy paste, ini kan bisa di save as dan segala macam. Tapi ada beberapa NFT teman-teman yang memang dia sifatnya sudah terisolasi di dunia digital. Contoh kayak game sekarang ada yang berbasis NFT, kayak CryptoKitties yang saya sebutin tadi tahun 2017. Sekarang juga ada game dari Filipina yang namanya Axie Infinite. Nah, dia kan nggak ada padanan dunia nyatanya ya, apa dunia nyatanya gitu. Nah, itu ada game di sana, ada monster kayak Pokemonnya dibikinin NFT. Ya udah, karena hidupnya di dalam sana, monster Pokemon ini nggak bisa diduplikat dalam bentuk apapun, nggak bisa di copy paste, nggak bisa di save as juga, karena emang hidupnya di dunia digital. Jadi buat lebih mungkin ngasih gambaran juga, NFT itu kayak secara garis besarnya saya lihat ada dua gitu ya. Ada NFT yang memang hidupnya di dunia digital penuh, full gitu ya, tanpa ada persinggungan sama dunia nyata sama sekali. Ada juga NFT yang dunia nyata, aset dunia nyata di NFT-in. Nah, dalam konteks seperti itu, aset dunia nyata yang di NFT-in, NFT bisa dilihat sebagai sertifikatnya, sebagai autentikasi atau kepemilikan. Dan berarti nggak akan ada tipu-tipu karena semuanya transparan. Bahkan nggak terautentikasi dalam arti kalau ngaku-ngaku dijual gitu ya, bikin AJP aja segala macem gitu, nggak bakal bisa masuk di blockchain-nya. Jadi bukan cuma malu, tapi itu udah jatuhnya ya nggak bakalan bisa gitu ya, mustahil, impossible. Bukan cuma malu, jadi nggak bisa gitu. Karena sistemnya udah jelas, udah merekam bahwa ya ini emang bukan punya lu, kenapa lu ngaku, kenapa ini punya lu ya gitu ya. Karena memang sebenarnya ownernya adalah orang lain gitu, jadi nggak bisa sembarangan jual gitu. Karena yang asli yang ini gitu. Kita sebagai pekerja seni gitu, perlu nggak sih kita berkecimpung di dunia NFT ini gitu? Perlu nggak sih? Apa untungnya buat kita sih? Nah, apa sih langkah paling sederhana yang kita bisa lakuin sebagai pemula, sebagai awam nih untuk bisa join di dunia per NFT-an ini nih?